Bismillahirrahmanirrahim. Tawassalun wa tabarukan di sahibul kitab di Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bin Usfuriyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi asrari fi darin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke hadis 11 ya. Halaman 9. Ke-10 kan? Oh ya, ke-11 ya. Halaman 11, hadis ke-11. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-mu'allif radhiyallahu anhu wa ankum al-hadithul hadi asyara. Hadis yang ke-11. An Ja'far bin Muhammad bin Abihi an jaddihi. Dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dan juga dari kakeknya. Qala akhbarani Aliun, mengabarkan kepada saya Sayyidina Ali. Qala berkata, kakeknya nih, Ja'a Aliun ila baitihi, datang Sayyidina Ali ke rumahnya, min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aha qa'idatan. Ketika Sayyidina Ali masuk ke dalam rumah, Sayyidina Ali melihat Sayyidah Fatimah lagi duduk, putri Rasulullah sedang duduk. Wa Salman al-Farisi baina yadayh, sedangkan Salman al-Farisi berada di depan. Dan bayangin rumahnya luas, kecil gitu. Jadi langsung di hadapannya Salman al-Farisi. Baina yadayhi yunaffis laha sufan, sedangkan wa yadiha, dan di tangannya Sayyidah Fatimah yunaffis lah, sedang lagi kapas itu. Bukan nenun, lagi dipisah-pisahin tuh. Diurai-urai. Nah, diurai. Wahia, sedangkan Salman Al-Farisi ta'zil, memintal. Nah, Sayyidah Fatimah mengurai, terus Sayyidina Salman memintal. Faqala laha, berkata suaminya nih Sayyidina Ali kepada istrinya Sayyidah Fatimah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, katanya istrinya, indaka syai' tud'imina ba'laki, adakah sesuatu yang bisa saya makan untuk suamimu? Datang ke rumah, ada yang bisa saya makan gak nih, katanya, buat kita makan, buat suamimu makan nih, ba'laki. Qalat, berkata Sayyidah Fatimah, wallah ma'indi syai', saya gak punya apa-apa, gak ada apa-apa di rumah. Kalau kita kan enggak. Udah tahu sono, ada juga enggak. Gitu. Udah manyun. Nanya lagi. Kenanya lagi makan. Sayyidah Fatimah bilang, main di sini enggak ada sesuatu pun yang bisa dimakan. Walakin kata, tapi ini hadhihi sittata darahim. Tapi ini ada 6 dirham nih. Nah, 6 dirham. Atani biha Salman, datang Sayyidina Salman kepadaku, gozaltu biha sofan, jadi sebagai upah memintal. Nah, sampai begitu, enggak, sahabat enggak ngasih uang begitu, enggak, mentang-mentang anak Nabi, enggak, dikasih kerjaan. Sayyidah Fatimah mintal, hasil minta itu dikasih uang 6 dirham. Ada 6 dirham nih. Wa uridu an ashtari biha, dan saya udah niat nih dengan uang ini ashtari biha, beli makanan untuk cucu Nabi nih, Hasan dan Husain. Nah, jadi uang dirham ini untuk beli makanan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Berarti kan belum makan. Belum makan, ketika itu masih belum makan. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Faqala laha, Ali berkata Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, hataiha, sini dah uangnya, katanya. Mau belanjain, suka hilang-hilangan ya.
Fado'atha fi kafihi. Kemudian Sayyidah Fatimah nyimpan di kafi, di tangan suaminya. Nih sini, udah nih, ambil. Wih, nok aja datang-datang minta. Kalau kita kan gitu, datang-datang minta, bukannya bantuin, minta lagi. Nah, Sayyidah Fatimah enggak, ya udah nih uangnya. Fakharaja Ali karramallahu wajhahu, kemudian Sayyidina Ali berangkat keluar liyab ta'a, untuk membeli biha dengan uang tersebut, to'aman, untuk beli makanan nih ke toko sebelah atau ke pasar. Faidah, tiba-tiba birojulin qaim, ada seorang laki-laki berdiri, wa huwa yaqul, ngomong gini laki-laki tadi nih, man yukridullah alwali alwafa, katanya, barang siapa yang mau minjemin uang kepada Allah nih, katanya, barang siapa yang mau minjemin uang kepada Allah nih, yang maha wafi dan maha mencukupi, katanya, mau minjemin uang nggak kepada Allah nih. Kalau kita kan enggak, jangan, nanti apa kata bini kalau dikasih lagi nih, ntar uang saya pulang nggak bawa apa-apa. Tapi karena Sayyidina bilang, laki-laki itu bilang, siapa yang mau minjemin uang nih kepada Allah nih, ditawarin sama laki tersebut. Terus kata Sayyidina Ali, fadana Ali fanawalahu sittah daraim. Kemudian Sayyidina Ali mendekati, lalu dikasih tuh uang 6 dirham. Karena dia bilang, siapa yang mau minjemin Allah, Allah yang minjem nih. Ini kiasan ya, bukan Allah nggak punya duit terus Allah minjem, bukan. Nah. Kemudian diberikanlah uang tersebut sebanyak 6 dirham. Wadakhala ila manzilhi Fatimah, dan pulang ke rumah tuh. Manzilhi Fatimah sofrol yaden, dalam keadaan tangan hampa. Falama nazarat ilahil Fatimah radhiyallahu anha, ketika Sayyidah Fatimah melihat suaminya nggak bawa tentengan, nggak bawa bungkusan, nggak bawa gembolan, farogol yaden, dalam keadaan tangan hampa, bakat, nangis. Di sini nggak ngomel-ngomel, nggak marah-marah, nangis aja, cukup untuk memperlihatkan kekecewaan. Nggak perlu marah-marah, karena dengan isyarat saja sudah cukup. Nangis Sayyidah Fatimah. Faqala laha, berkata Sayyidina Ali kepadanya, ya karimatan nisa, ma yubkiki, kenapa engkau nangis, katanya. Faqalat, berkata Sayyidah Fatimah, ya ibna'am, wahai anak cucuku, wahai anak pamanku, kan anak dari paman, ya kan, Sayyidina Ali. Ya ibna'ami Rasulillah, mali aroka, apa saya nggak lihat engkau farigol yaden, dalam keadaan tangan kosong. Qala laha, berkata Sayyidina Ali kepada istrinya, ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia, aqradtuha Allah, sungguh uang tadi sudah saya pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat, ngomong gini langsung Sayyidah Fatimah, qalat laqad waffaqta, sungguh engkau telah tepat melaksanakan itu. Kalau kita gimana? Wah sih, banyak udah capek-capek minta, udah minta capek-capek minta, udah dapat uang, bukannya dibeliin, nggak lihat noh Sayyidina Hasan Husain udah kelaparan noh, katanya. Ambil lagi uangnya, dikasih semua lagi nggak disisain. Sementara kita, pola pikir kita pasti akan berkata begini, kok lugu amat sih, kok ada orang minta dikasih, kan ini ada yang lagi perlu ini, kenapa dikasih gitu. Ini kalau dalam taraf pikiran kita ya, yang awam ya, kenapa nggak kasih setengahnya aja sih, setengahnya kan bisa buat beli makanan, setengah kasih buat dia gitu loh, kenapa kasih semua gitu loh. Ini pola pikir kita nih ya. Lalu faqala laha, terus sudah kelewat ini, qala qadis tareh, oh bukan, oh ke atas lagi, oh ya, wa kharaja Ali. Nah habis ngomong gitu keluar Sayyidina Ali, nggak mau panjang ngomong, nggak mau debat. Wa kharaja Ali yuridun Nabi alaihi salatu wasalam, keluar dan pengen ke Rasulullah. Nah, kayaknya udah mentok pengen ke Rasulullah nih, pengen ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ketemu faida bi arabi ma'ahu, ada seorang Arab Badui, ma'ahu naqah, bersama dia ada unta, yakuduha, yang dalam keadaan dituntun. Fadana minhu, maka mendekatlah
dari orang tersebut Sayyidina Ali, faqala ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, katanya, ishtari hadinaqah, beli nih unta nih, di unta saya nih, katanya. Qala ma'isy, saya nggak punya duit, gimana saya mau beli? Saya punya duit, tidak ada, saya kasih, saya pinjemin gitu untuk Allah. Qala ana abiuka bitakhir, saya jual ke engkau ya Abul Hasan, kasih tempo. Nih, ambil ontanya, bayarnya tempo, nanti bayarnya, boleh bawa dulu aja, kata Arab Badui tadi, katanya. Qala fabikam, berapa? Qala bimiah dirham, ya 100 dirham lah onta itu, katanya. Oh iya dah. Qala qadis taro itu, oke saya beli, tapi bayarnya nanti ya, tempo ya. Ya udah, bawa dulu aja, percaya. Fahidu huwa bi Arabi, enggak lama kemudian ada seorang Arab lagi, akhar yang lain, orang Arab yang lain. Ja'ahu qala ya Abul Hasan, atabi hadhihi naqah, apa engkau jual nih onta? Ngomong gitu ke Sayyidina Ali. Qala na'am, dijawab oleh orang Arab tadi. Qala bikam, berapa? Qala bisalah samiah dirham, 300 aja deh. Kan dia beli 100 tapi tempo, ada orang yang mau beli, dijual 300, boleh dong. Deh saya jual 300. Nah, qad istara itu faidah wa qala istara itu fa naq'uduhu al arabiyu bi salasamiya, dibayar cash kontan 300 dirham. Summa akhadha, kemudian Sayyidina Ali cuman ngambil bismam, apa tuh, tali kekang ini, onta, nah, cuma pengikat onta, cuma ngambil itu aja. Fadafa'aha ilahi fa'akbala ila manzilna, nggak lama kemudian pulang ke rumah bawa uang. Nah, udah tersenyum, nggak jadi ke Rasulullah, mengkol. Tadinya mau ke Rasulullah, di tengah jalan ketemu orang Arab mau jual onta, dibeli. Dan itu terus lagi baru mau jalan sebentar, ketemu orang Arab lagi, ada yang mau beli, dijual, dapat 300. Ya singkat cerita, 300 ini masih dipegang nih. 300 ini masih dipegang. Ila manzil Fatimah, fa'aqbala ila manzil Fatimah, maka menghadaplah, masuklah ke dalam rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Falama nazarathu tabassamat, ketika melihat Sayyidina Ali bawa sesuatu, senyum. Nah, enggak di awal nangis, senyum, agak senyum lebar. Tsumma qalat, berkata Sayyidah Fatimah, mahadha ya Abul Hasan, bawa apa nih bapaknya Hasan? Nah, gitu. Seneng. Qala Ali ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, istora itu naqah bitakhir, saya beli onta tempo 100 dirham, wa bi'tuha, dan saya jual 300 dirham. Nakdan, cash, katanya. Qalat laqad waffaqta, sungguh telah tepat yang engkau lakukan, kata Sayyidah Fatimah. Summa kharaja, udah itu selesai, sepertinya kayak mau beli makanan, terus nggak dipinjemin lagi. Kalau dipinjemin lagi nanti tambah besar lagi. Summa kharaja Ali karamallahu wajahu, kemudian Sayyidina Ali keluar rumah. Ana indaha yuridu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritanya tetap mau ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma dakhala min babil masjid, ketika sudah mulai mau masuk ke dalam masjid, nazara ilahi Nabi alaihi salam, Rasul melihat dari dalam masjid. Dari dalam masjid, wa tabassama, dan tersenyum. Rasul lihat Sayyidina Ali datang gitu, Rasulullah lihat raut mukanya, Rasulullah tersenyum. Wa tabassama falamma ata, maka ketika datang, wa sallama, dan memberikan salam ala Nabi alaihi salatu wassalam, faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Abul Hasan, atukhbiruni am ukhbiruka, saya yang mau engkau ngasih kabar ke saya, atau saya mau kasih kabar ke engkau? Nah, gitu langsung ditembak sama Rasulullah. Mau siapa nih? Engkau yang ngasih kabar ke saya, atau saya yang ngasih kabar engkau nih? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Qala batukhbiruni anta, udah engkau yang mengabarkan kepada saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Hasan,
wahai Abul Hasan ya Sayyidina Ali, hal ta'rif, apakah engkau tahu al-a'rabiyya alladzi ba'aka naqata wal a'rabi alladzi ishtara minka naqah? Apakah engkau tahu orang Arab yang menjual ontak kepadamu dan orang Arab yang membeli ontak daripadamu? Faqala, dijawab oleh Sayyidina Ali, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu. Jadi nggak dijawab nggak tahu Rasulullah gitu, nggak, tapi lebih sopan, Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, tubalaka, sungguh beruntung kau Sayyidina Ali. Bahin bagus katanya. Ya Ali, a'taita qardon, engkau berikan pinjaman lillah kepada Allah Subhanahu wa taala, sittah darahim, 6 dirham. Fa'ataqallahu ta'ala 300 dirham, dan Allah memberimu 300 dirham. Berapa kali lipat? 6 ke 300 50 kali lipat. Badala kulli dirham, dan Allah mengganti dalam setiap dirham khamsina dirham, 50 dirham. Fa awalu Jibril, yang datang pertama Arab itu adalah Jibril, dan yang berikut Arab keduanya adalah malaikat Israfil alaihi wassalam. Dan di riwayat lain dikatakan yang pertama adalah Jibril, yang kedua adalah malaikat Mikail. Itulah kisahnya. Kita lihat dari alur ceritanya sangat dramatis sekali itu. Ya, uang datang ke rumah minta makan. Di rumah nggak ada apa-apa. Ada nih 6 dirham, tapi lagi dikerjain nih. Belum beres berarti kan? Udah sini uangnya. Uangnya mau dibikin beli makanan, karena memang cucu Rasulullah atau anaknya Hasan dan Husain belum makan. Di tengah jalan ada yang bilang, mau pinjemin ke Allah nggak nih uang? Artinya ada yang minta sedekah. Ya udah nih, kasih 6. Pulang, nangis Sayyidina Fatimah melihat kondisi nggak bawa makanan, sedangkan Sayyidina Hasan dan Husain kelaparan. Nggak mau berdebat, Sayyidina Ali keluar. Pas keluar ketemu seorang Arab mau jual ontak, tawarin ontak, nggak punya uang. Timbullah kepercayaan, ya udah bawa dulu aja, tempo bayarnya, harganya 100 dirham. Nggak lama jalan nuntun, belum nyampe ke pasar mungkin ya, belum ditawar-tawarin, udah ada orang Arab yang mau nawar 300 cash. Ya udah nih saya jual. Pulang ke rumah, seneng lah semuanya. Nah, endingnya tuh bagus gitu. Wal hadisul akhir, hadis yang lain minal masmuat yang didengar, an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqaw fi yadillah qabla an tadkhula fi yadis sa'il. Sedekah itu, amal sedekah itu apabila sudah dikeluarkan dari tangan pemiliknya, itu akan sampai ke tangan Allah sebelum diterima oleh orang yang meminta. Jadi jangan khawatir, sudah bawa uang, di tengah jalan uangnya hilang, nggak usah khawatir. Ketika kita niat mau bawa uang, kita mau sedekahkan, kita mau masukkan ke dalam keropak, di tengah jalan hilang atau ada kejadian, nggak usah khawatir. Sebelum uang sedekah itu sampai ke tangan si peminta atau si penerima, itu sudah sampai di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir, ini kira-kira kalau saya sedekah nyampe nggak nih sama fakir miskin aja? Jangan dikentit nih sama panitia nih. Ya jangan saya masuk ke keropak, nanti ujung-ujungnya keropak dikorek-korek sama merebot. Atau sama DKM itu, suka isengan tuh anak-anak. Keropak dikolek-kokel gitu. Koet-koet mana anak itu. Iseng, nakal itu. Khawatir, saya nggak mau, saya mau langsung aja. Nah, dia nggak usah khawatir. Sebelum sedekah itu nyampe ke si penerima, sudah nyampe dulu ke tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatatakallamu bi khamsi kalimat, maka berkatalah sedekah tadi dengan 5 kalimat. Yang pertama, awwaluha taqulu, berkata sedekah tadi. Kata sedekah nih, kuntu sogiron, dulu saya dikit, katanya. Dulu saya dikit, cuman 6 dirham, katanya dikit. Fakabbartani, maka sekarang engkau telah membuat aku menjadi besar, jadi banyak, gara-gara disedekahkan. Sebelum sedekah dikit, setelah kita sedekahkan menjadi banyak.
Yang kedua, wa kuntu qalilan, dulu aku dikit katanya. Fakatsartani, dan sekarang engkau membuat aku menjadi banyak berlimpah ruah setelah disedekahkan. Wa kuntu aduan, dulu aku sebelum disedekahkan itu seperti kayak musuh. Banyak musuh, punya uang. Fa ahbabtani, maka setelah engkau sedekahkan, maka aku menjadi dicintai. Kata sedekah. Wa kuntu fanian, kata sedekah, dulu aku fana, bisa musnah, bisa hilang, fana. Fa abqaitani, maka setelah sedekah engkau menjadikan aku menjadi kekal. Enggak ada sedekah yang fana, yang hilang, yang menguap tuh enggak ada. Semuanya akan kekal. Apa yang kita makan menguap. Uang banyak, beli makanan banyak, kita makan, habis ujungnya masuk ke dalam septic tank. Tapi uang yang banyak ini nggak kita makan sendiri, kita bagi. Nah, itu yang nggak hilang, kekal dia. Wa kuntu harisi, dan engkau dulu harisi, menjaga saya, kata si uang nih yang sebelum menjadikan sedekah. Fal'an, dan sekarang sirtu harisaka, dan sekarang aku menjaga engkau, kata sedekah. Nah, setelah kita sedekah, kita dijaga oleh sedekah, dilindungi oleh sedekah tersebut. Waruya an makhul asyami, ruya an makhulin asyami, telah diriwayatkan oleh Sayyidina Makhul asyami rahmatullahu alaihi, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, berkata, idza tasaddaqal mu'min shadaqatan radiya bihi anhu, ketika seorang mukmin bersedekah, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nadat jahannam ya Rabbi, dan berteriak nih neraka, ya Rabbi i'dzan li bis sujud. Ketika kita sedekah, siapa yang teriak-teriak? Neraka. Teriak sampai mengatakan, ya Rabb i'dzan li bis sujudi syukron laka. Ya Rabb, izinkan aku untuk sujud kepadamu karena menandakan saya syukur kepada engkau. Kenapa kau harus bersyukur gitu? Faqad a'taqta ahadan, maka sungguh telah engkau bebaskan seorang hamba min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sungguh telah engkau bebaskan seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min adabi, dari azabku, kata neraka tadi. Tadi harusnya itu diazab gitu. Li'anni kuntu astahi, karena bahwasanya sungguh, kata malaikat, kata Jahannam nih, kata neraka, sungguh aku malu min Muhammadin alaihi salatu wasalam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu adzib ahadan min ummati, untuk mengazab seorang aja dari umatnya. Malu saya tuh, enggak malu saya menghadap Rasulullah kalau saya harus mengazab satu aja umat daripada umat Nabi Muhammad. Malu gitu. Kalau kita nggak tahu malu. Walaupun dari minto A3, akan tapi prosedurnya mau nggak mau, tugas saya menyiksa, ya saya harus menyiksa. Nah, gitu kata kata neraka Jahannam. Jadi ketika seseorang sedekah, selamatlah dia dari api neraka. Gara-gara selamat dari api neraka itulah minta izin sama Allah, neraka tadi ingin sujud syukur. Dia tidak jadi mengajab umat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau mengajab, memang itu tugasnya dia, tapi dia malu sama Rasulullah gitu. Kok gimana sih? Rasulullah punya kesayangan, kita cinta sama Rasulullah, terus kita siksa, kan nggak enak gitu sama Rasulullah. Nah, ini neraka ini nggak enak dan dia malu sama Rasulullah, harus mengazab salah satu umatnya, walaupun itu tugasnya. Terus wa nazalat hazil ayat, dan turunlah ayat ini ala fadli sedekah, tentang keutamaan sedekah. Khudz min amwalim sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Khudz, ambillah dari harta mereka sedekah, tutahhiruhum, dengan sedekah itu akan mensucikan mereka, akan membersihkan mereka, wasolli alaihim, dan doakan atas mereka, inna sholataka, sesungguhnya doa kalian, sakanun, memberikan ketentraman kepada mereka. Nah, orang yang bayar sedekah, orang yang bayar zakat itu kan didoain. Nah, doa itu membuat orang tuh tentram, cukup gitu.
Kenapa banyak orang-orang kaya selebritis? Apa sih yang nggak kurang? Duit berlimpah sampai duit itu kalau di kamar mungkin dia bisa tidur di atas uang, bukan rupiah, dolar. Apapun dia inginkan bisa. Apapun yang mau ada. Apapun keinginan dia bisa terwujud. Semua orang mengenal dia, kemewahan dia capai, kemegahan dia dapatkan, terus reputasi dia miliki. Tapi kok masih nggak puas-puas juga gitu. Di satu sisi Pak Haji, hidupnya berkecukupan, nggak terlalu mewah, tapi dia hidup merasa puas, ada tenang, tentram. Di antaranya adalah doa dari orang-orang yang menerima sedekah, doa dari orang-orang yang menerima zakat. Didoakan akhirnya tentram. Nah, kepuasan tentram itulah yang nggak dimiliki oleh orang lain. Sehingga orang-orang kafir dia tidak pernah akan merasa cukup hidupnya. Siapa coba bintang-bintang yang kita kenal? Ujung-ujungnya apa? Karena nggak ada perasaan kepuasan sampai tiba-tiba meninggalnya overdosis. Karena nggak puas, dia ingin memberikan kepuasan dirinya, dia cari gitu, nggak ketemu. Yaudah mentok-mentoknya kalau nggak di minuman, di obat. Karena sudah dosis ini kurang, ditambah dosis lagi, kurang, ditambah dosis lagi, akhirnya overdosis, ujungnya mati. Karena tidak pernah mendapatkan ketentraman dan kepuasan. Kita alhamdulillah dengan sedekah saja didoain. Coba lagi bawa mobil, bawa motor, kasih ke polisi cepek. Makasih bos, didoain jadi bos. Cuman 1.000. Kasih Pak Haji. Alhamdulillah walaupun nggak punya duit didoain jadi bos. Ngasih ke tukang parkir 2.000. Makasih Pak Haji, mudah-mudahan selamat di jalan. Coba didoain selamat di jalan. Perkara dia terima berapa, ikhlas nggak ikhlas, yang jelas dia udah ngedoain kita. Coba didoain cuman ngasih 2.000. Selamat, semoga di jalan selamat. Makasih Pak Haji, Bu Haji, semoga usahanya lancar. Didoain gitu loh. Nah, doa-doa dari mereka itu kan insya Allah dikabul, diijabah oleh Allah. Kadang ada kepentingan gitu. Nah, itulah kenapa kita bersyukurnya bisa kita sedekah, bisa zakat. Ada doa-doa orang yang membuat hati kita ini tentram. Orang yang pelit nggak tentram hidupnya, resah, gundah gulana gitu, nggak tentram gitu, karena nggak didoain, malah disumpahin orang mulu gitu. Sumpahin mulu. Berarti kalau kayak gini berkorelasi dengan Ar-Rahim itu ya Ustaz? Iya, berkorelasi dengan Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi nggak semua orang akan bisa nerima tentang Rahimnya Allah itu. Hanya orang-orang pilihan saja. Kalau Rahman semuanya terima. Ini kayak gini tidur nih, dapat Rahmannya Allah nih. Kita ngaji berisik, kita tenang aja nih tidur. Dapat Rahmannya Allah deh nih. Terus sampai mana tadi Pak? Inna sholataka sakunun, yakni duauka wa istighfaruka tuma'niyatul lahum, yakni doa dan istighfarmu menjadi tumaknina untuk mereka. Inna Allah ta'ala qad qabila minhum, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima dari sedekah dan zakat mereka. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, alam ya'lamu anallahu wa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khudus shadaqah. Alam ya'lamu, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah menerima taubat daripada hambanya, wa ya'khudus shadaqah, dan menerima mengambil zakat. At-Taubah 104. Fayaqbalus shadaqah kama akhadha Rasul. Allah menerima zakat, menerima sedekah sebagaimana Rasulullah mengambil zakat di antara orang-orang muslim. Rawiya an Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Lama nazalat hazil ayat, ketika turun ayat ini nih. Nah, cerita Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya daripada Sayyidina Umar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar zarrah khairan yarahu, maka dia akan melihat kebaikan, akan menerima kebaikan seperti itu jumlahnya. Fakultu, berkata Rasulullah, ya Rabb, hadza qalil fi haqqi ummati, katanya. Ya Rabb, dikit ini mah buat umatku, katanya. Sedikit amat buat umatku kok. Mengerjakan amal satu dapat satu, kayaknya dikit nih untuk umatku, kata Rasulullah. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala, in qalalta, kalau engkau merasa dikit, hadza fatakun hasanah wahidah bihasanatin. Oke, kata Allah, kalau menurut engkau dikit, satu kebaikan aku jadikan 2 kebaikan ganjarannya, kata Allah, dinaikin.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru, yaitu mereka lah orang-orang yang menerima ganjaran 2 kali lipat bima sabaru, karena daripada kesabaran mereka dikasih 2 kali lipat. Lalu setelah turun ayat tadi, Rasulullah berkata lagi, ya Rob, hadza qalil fi haqqi ummati. Ya Rob, ini dikit masih untuk umatku. Coba Rasulullah sampai begitu, coba berbanjaknya sama Allah itu sampai, ya Allah dikit amat buat umatku loh, tambah dikit. Ada tawar menawar gitu, dan bukan buat pribadi. Qala, berkata Allah Subhanahu wa taala, falyakun bihasanatin wahidah asrun amsalihah. Baik, kalau itu dikit, maka 1 kebaikan aku jadikan 10 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baginya 10 kali lipat kebaikan. Al-An'am ayat 160. Setelah turun ayat tersebut, apa kata Rasulullah? Ya Rabbi hadza aidon qalil. Ya Rabb, ini juga masih sedikit, kata Rasulullah. Coba oke, enggak baik itu Rasulullah sama kita. Ini juga masih sedikit ya Allah, katanya fi haqqi umati, untuk umatku. Ya Allah, gimana sayang tuh Rasulullah kepada kita. Kalau Allah Ta'ala, dan Allah enggak gini, ya elah udah dikasih minta nawar lagi. Enggak begitu, enggak ada seperti itu. Dibuat dialognya itu membuat kita terkesan dialog antara Allah dengan Rasulnya itu, dengan kasih itu begitu mesra dan manja gitu. Dikasih minta, nggak langsung, nggak dikasih brek, nggak dikasih begitu, ada prosesnya gitu. Terus qala falyakum bi hasanati wahidah sab'amiyah. Nah, dinaikin lagi. Baik, kalau gitu 1 kebaikan akan dijadikan sab'amiyah 700 ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, masalul lazina yunfikuna amwalahum, seperti perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbah, seperti perumpamaan habbah 1 biji. Yang 1 biji tadi ambatat sab'a sanabil, dari 1 biji tadi menjadi 7 bulir. Dari 1 bibit jadi 7 bulir. Terus fikuli sumbulatin, dari 7 bulir, 7 dari setiap bulir ini mi'atu habatin, akan muncul 100 biji lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah Maha luas anugerah dan Maha mengetahui. Dari satu kebaikan itu Allah perumpamakan seperti biji, yang dari biji ini nanti akan tumbuh menjadi 7 bibit. Dari 7 bibit ini akan tumbuh lagi menjadi 700 biji. Berapa kali lipat tuh? 700 kali lipat, ya kan? Udah banyak ini. Nah, itu Al-Baqarah ayat Hah? 261. Setelah turun ayat tersebut, nah Rasulullah SAW bersabda, ya Rob zid li ummati, ya Rob tambah lagi atuh buat umatku, katanya. Minta lagi dong ya Rob buat umatku gitu. Farazalat hazilah, turun lagi ayat berikutnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Man dzalladzi yuqridu, barang siapa orang yang telah memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman kebaikan, maka akan dilipat gandakan bagiannya. Qala, setelah turun ayat tersebut, Rasulullah berkata lagi, ya Rob zid li ummati, ya Rob tambah lagi dong buat umatku. Coba, saking sayang kepada umatnya, jangan sampai umatnya kekurangan, minta terus, minta kebijakan terus. Fanajalat, turun lagi ayat berikutnya. Fanajalat hazil ayah, maka turun lagi ayat berikutnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Dan sesungguhnya ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu, dia akan mendapati bighairi hisab, tanpa hisab. Faqad jaa fil akhbar man tasaddaqa bi tamrah yajid thawabaha yaumal qiyamah mithla jabalin fil mizanihi. Diriwayatkan khabar yang lain, barang siapa yang bersedekah 1 tamroh, 1 kurma nih, ganjaran pahalanya itu pada hari kiamat nanti seperti ukuran gunung timbangannya. Jadi sampai yang terakhir ini adalah tanpa hisab.
Itu yang paling esensi banget kan, tanpa hisap. Yang pertama sekian dapat masih dihisap, dinaikin masih ada hisabannya, dinaikin lagi ganjarannya masih ada hisapnya, diganjar lagi masih ada hisap. Yang terakhir udah nggak ada hisap, nggak ada perhitungan. Artinya nggak ada, kalau dalam pembuka tuh tidak ada pembukuan, tidak dibuka pembukuannya nih. Udah tutup buku, selesai. Itu yang paling bagus kan, yang paling esensi banget yang kita inginkan. Nah, nggak ada stock option lagi, udah selesai, nggak ada selisih segala macam. Nah, itulah yang terakhir yang diinginkan oleh Rasulullah untuk umatnya, bigori hisab, tanpa ada hisabnya. Bagaimana sayangnya Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, sampai Rasulullah sampai berulang-ulang tawar-menawar minta kebijakan, dinaikin lagi terus ganjarannya, dari mulai 1:1, terus dari 1:2, terus 1:7, terus 1:700, terus berbanding lagi dari 700 sampai bigor hisab ya, sampai bigor hisab. Wallahu a'lam. Jadi ini merupakan modal kita untuk selalu bersedekah. Tidak harus banyak, tapi paling tidak setiap hari ada yang kita sedekahkan. Kita nggak tahu sedekah mana yang dikabul, sedekah mana yang diterima, sedekah mana yang di situ membuat kita justru membawa kita ke jalan yang Allah ridhoi. Kasih satu, yang mana aja ngasih. Kan nggak dilihat dari banyaknya amal kita. Kalau sama cucu? Gak apa-apa, sama aja niat sedekah buat orang-orang terdekat dulu. Kalau orang-orang terdekat udah cukup nih, mulai lingkaran berikutnya. Sehingga kalau kita mau ngasih pun nggak perlu harus punya saudara ada di mana, ada di Jawa, nggak perlu di Jawa urusan orang Jawa. Ada saudara yang di Sumatera, biar orang Sumatera yang ngurus. Kita hidup di lingkungan orang-orang sekitar kita, ya itulah yang kita kasih, gitu loh. Jadi jangan jor-joran ke luar kota, orang sekeliling kita kelaparan. Nah, itulah caranya kita memberikan sedekah. Wallahu, ini masih panjang, ada kisahnya cukup menarik. Kita sambung lagi insya Allah besok hari Jumat. Wallahu, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba sakti wastur lana al-awrati wa amini ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin wal muslimina ajma'in rabbi asma wa iktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri Shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatu syisuhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi hamdan kasiran da'i mahabatin nasaim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.